Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pelajaran akidah dari kitab Muqarrar Madatul Aqidah. Sekarang kita masuk halaman 37, pembahasan tentang al-ibadah. Nah, jadi setelah kita selesai dari pembahasan tiga jenis tauhid, tauhidur rububiyah, al-uluhiyah, dan al-asma wa sifat, ya juga sudah kita bahas beberapa contoh dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya dengan tema yang baru, yaitu pembahasan seputar al-ibadah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki definisi tersendiri tentang apa itu ibadah. Perbedaan pemahaman dalam mendefinisikan apa itu ibadah akan berakibat kepada jatuhnya seseorang kepada kesyirikan. Ya, para penyembah kubur, ketika kita katakan kepada mereka jangan beribadah di kuburan, ya, maka mereka akan mengatakan tidak, kami tidak beribadah kepada penghuni kubur. Karena bagi mereka ibadah itu adalah sholat, puasa, zakat saja. Ya, padahal dimensi ibadah di dalam Islam itu jauh lebih luas daripada itu. Nah, maka perbedaan pemahaman tentang makna ibadah ini sangat penting sekali untuk kita pelajari. Ya, karena ya agama-agama selain Islam atau kelompok-kelompok selain Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka punya definisi tersendiri. Maka bisa kita jadikan definisi ibadah ini sebagai barometer untuk melihat ya akidah yang lurus dari seorang muslim. Baik, sekarang kita mulai dari definisinya. Ta'rifuha. Al-ibadatu fil Islam laha mafhumun wasi'un. Ibadah di dalam Islam itu laha, memiliki mafhumun wasi', pemahaman yang luas. Maksudnya makna yang luas. Yakhtalifu an mafhumiha inda ahlil adyanil muharrafah. Yang mana pemahaman tentang ibadah ini berbeda-beda menurut ahlil adyan al-muharrafah. Al-adyan itu jamak dari din, agama. Al-muharrafah artinya yang menyimpang. Jadi para pemeluk agama yang menyimpang, wan nihal, ya, wal ahwa'il fasidah. An-nihal kurang lebih maknanya sama dengan al-adyan, itu agama-agama, kepercayaan-kepercayaan, wal ahwa'il fasidah, dan hawa-hawa nafsu yang rusak. Nah, jadi hanya definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah saja yang benar tentang makna ibadah ini. Fal ibadatu fil Islam, maka definisi dari ibadah di dalam Islam adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinah. Nah, definisi ini adalah definisi yang disepakati, dinukilkan atau disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa. Ya, begitu juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Nah, jadi ibadah dalam Islam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dia adalah sebuah nama, sebuah isim, sebuah penamaan. Jami'un. Jami'un artinya syamil, mencakup likulli ma yuhibbuhullah, mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan diridhoi oleh Allah, minal aqwali wal a'mali, bisa berbentuk ucapan-ucapan, bisa berbentuk perbuatan-perbuatan, az-zahirati, entah perbuatan itu tampak atau ucapan itu tampak, wal batinah, atau tidak tampak. Ya, jadi ada ucapan-ucapan yang zahirah, ada juga ucapan-ucapan yang batinah. Ada al-a'mal yang zahirah, ada juga al-a'mal al-batinah. Nah, fadh-dhahiratu mithlu. Misalkan ucapan-ucapan yang zahirah.
At-talaffudzu bisyahadatain, melafazkan syahadatain, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lafaz syahadatain ini kalau kita lafazkan, ini ibadah namanya. Ya, ibadah yang berbentuk perbuatan yang zahir. Dicintai oleh Allah apa tidak ucapan tersebut? Dicintai. Nah, berarti kalau ucapan itu dicintai oleh Allah, maka dia adalah ibadah. Wassalah, ya, di dalam sholat juga kan ada ucapan-ucapan, ada ucapan takbir dan seterusnya di situ. Zakat, nah dalam zakat juga ada ucapan-ucapan, ya, sigot-sigot zakat, ya. Ya, wassaum, begitu juga ketika berpuasa, ya, wal haj ketika berhaji, wal jihad fi sabilillah, ya, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa ighatsatul malhub wa nasrul madlum wa da'watu ila Allah wa ghairi dzalik. Begitu juga dalam amar bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, ighatsatul malhub, ighatsah itu artinya menolong, menolong orang yang membutuhkan, wa nasrul mazlum, membantu orang yang terzalimi, wa da'watu ilallah, berdakwah, wa ghairi dzalik. Nah, ini semua adalah contoh-contoh yang zahirah. Nah, bisa berbentuk al-aqwal, semisal talafuz bisyahadatain, bisa juga berbentuk al-a'mal, salat, zakat, itu juga bisa al-aqwal, bisa al-a'mal. Nah, jadi hal-hal ini semuanya dicintai oleh Allah. Salat, zakat, ya, jihad, membantu orang yang kesulitan, berdakwah, ini semua adalah hal-hal yang dicintai, maka dia berarti adalah ibadah. Adapun yang batinah, yaitu yang tidak tampak, misalkan keyakinan-keyakinan dalam hati, al-imanu billah, mengimani Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wal qadari khairihi wa syarri. Nah, ini semua adalah, ya, amalan-amalan batin. Jadi iman itu adalah, ya, keyakinan dalam hati, ya, i'tiqad. Kita meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta yang menghidupkan, mematikan, yang memberikan rezeki dan sebagainya. Ini semua adalah amalan-amalan batin yang tidak tampak karena dia berbentuk keyakinan hati. Wa khasyatullah juga berbentuk rasa takut kepada Allah. Khauf, nanti kita akan bahas apa bedanya khasyah dengan khauf. Wa raja'uhu, kemudian rasa harap, ya, wa tawakkul alaih, bertawakal kepada Allah, wal isti'anatu bihi, ya, minta tolong kepada Allah, wal hubbu wal bughdu fillah, mencintai dan membenci karena Allah, wal mualatu wal muadatu fihinna wa ghairi dzalik. Wal mualat, ya, mualat itu artinya bersikap loyal kepada, ya, sama kaum muslim, wal muadat, dan memusuhi orang-orang kafir, ya, ya, fihinna, ya, karena Allah Tuhan, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Nah, maka ini contoh perbuatan yang dikerjakan oleh hati atau batin. Fal ibadatu fil Islam, maka ibadah di dalam Islam tashmulu, mencakup, ya, kulla ma yataqarrabu bihil abdu ila rabbih. Nah, antum bisa gunakan definisi yang lain. Bahwasanya ibadah itu adalah segala hal. Ma yataqarrabu bihil abdu, yang seorang hamba gunakan untuk mendekatkan diri kepada Rabb-nya, min aqwalin wa af'alin, ya, bisa berbentuk perkataan ataupun perbuatan, mutabiqatin lisyara', dan bertetapan atau sesuai dengan syariat. Mutabiqah artinya munasibah, ya, sesuai dengan syariat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi apapun yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, selama dia itu sesuai dengan syariat, maka itulah ibadah. Jadi nggak terbatas kepada ruku dan sujud saja, ya.
Enggak, tidak terbatas pada saum, pada puasa, haji saja, tapi mencakup segala hal yang itu sesuai dan bertepatan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, syurutu qabulil amal. Syarat-syarat diterimanya sebuah amalan. Tadi kita katakan ibadah itu adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah, bisa berbentuk amalan, bisa berbentuk perbuatan, bisa berbentuk ucapan. Nah, sekarang pertanyaannya, amalan itu ya, kapan dia diterima oleh Allah? Kalau kita lihat dari definisi ibadah tadi adalah kalau dia diridhoi oleh Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita tahu kalau amalan itu diridhoi oleh Allah? Nah, wala tuqbalu ayyu ibadatin wala amalin min muslimin illa bisyartain. Tidak diterima ibadah apapun atau amalan apapun dari seorang muslim illa bisyartain, kecuali dengan dua syarat ini. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillah. Nah, syarat yang pertama adalah ibadah tersebut haruslah murni lillahi ta'ala. Ya, al-ikhlas itu artinya murni. Tidak ada kesyirikan di dalamnya, tidak ada riya di dalamnya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, sungguhnya hanya milik Allah saja agama yang murni itu. Nah, wa fis sahihi innamal a'malu binniyah. Di dalam sahih, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, sungguhnya amalan perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Maksudnya niat yang tulus, niat yang lillahi ta'ala, niat yang ikhlas. Baik. Apakah cukup kita ikhlas saja dalam beribadah? Ya, ternyata ada syarat yang kedua, an yakuna hadal amalu muwafiqan lis-sunnah. Amalan tersebut haruslah bertepatan dengan sunnah. Muwafiq dengan sunnah, harus sesuai dengan sunnah. Wasyara', dan harus sesuai dengan ajaran syariat. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Ya, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, maksudnya dalam perkara agama, ma laisa minhu, yang tidak berasal dari agama ini, artinya dia murni membuat-buat ajaran baru, fahuwa raddun, maka amalan yang seperti ini tertolak. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi yang berbeda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak pernah kami ajarkan, tidak sesuai dengan perintah kami, maksudnya perintah Nabi SAW, fahuwa raddun. Maka amalan yang seperti itu adalah amalan yang mardud, amalan yang tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian poin yang ketiga, wujubu ifradillahi bil ibadah. Sekarang kita sudah tahu definisi ibadah itu apa, yang mana saja yang namanya ibadah. Kemudian yang kedua tadi kita sudah tahu bahwasanya ibadah itu harus ada dua syarat baru boleh diterima, baru dia bisa diterima oleh Allah. Nah, sekarang di poin yang ketiga ini kita harus tahu bahwasanya hanya boleh kita persembahkan ibadah itu kepada Allah saja. Haram hukumnya memalingkan ibadah kepada selain Allah. Apa yang terjadi kalau kita memalingkan ibadah kepada selain Allah? Ya jatuh kita kepada kesyirikan. Nah, itu yang dimaksud dengan kesyirikan. Ketika kita tidak mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Nah, wa yajibu ala kulli ahadin. Wajib atas setiap hamba. Ifradullahi ta'ala bil ibadati bi jami' anwa'iha. Mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah bijami anwa'iha, dengan seluruh jenis ibadah itu sendiri. Ibadah sholat harus mengesahkan Allah di situ. Ibadah puasa harus diesahkan Allah di situ. Dan seterusnya. Fala yusrifu syai'an minha li ghairillahi azza wa jalla. Fala yusrifu syai'an minha.
Tidak boleh dia memalingkan sedikit pun dari ibadah itu. Nah, di sini maksudnya ke ibadah ini ya. Li ghairillah, tidak boleh dipalingkan sedikit pun kepada selain Allah Azza wa Jalla. La li malakin muqarrabin, tidak peduli meskipun dia adalah malaikat yang dekat dengan Allah, misalkan malaikat Jibril, misalkan kita palingkan ibadah kepada malaikat Jibril, misalkan nggak boleh. Ya, wala li nabiyyin mursal, tidak boleh juga meskipun itu kepada nabi yang diutus, misalkan kepada Nabi Muhammad, misalkan kita peruntukkan ibadah meskipun hanya 20% misalkan dari ibadah atau 10% kita khususkan buat nabi, ya tidak boleh, harus 100% murni lillahi ta'ala. Wala li waliyin wala li ghairi dzalik. Enggak boleh juga kalau diberikan kepada ya, ya, para wali misalkan. Nah, apalagi kepada selainnya. Bal alaihi, akan tapi wajib atasnya. Nah, alaihi itu kalau ada kata ala di depan di awal kalimat itu namanya wajib ya. Nah, ya. Ini dihukumi di depan hitungannya ya, karena tidak ada nama-nama sebelumnya. Bal alaihi, tidak ada fiil sebelumnya. Bal alaihi, wajib atasnya. Atas siapa? Yang ini tadi, kulli ahadin. Wajib atas setiap orang. An yukhlisa dinahu kullahu wa ibadatahu lillah. Untuk memurnikan agamanya seluruhnya dan ibadahnya seluruhnya untuk Allah. Walihada kana awwalu amrin fil Qur'an huwal amru bi'ibadatihi subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perintah pertama di dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qaulihi jalla wa ala, sebagaimana di dalam firman-Nya Allah Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu'budu. Ya, lihat nomor ayatnya ayat 21, berarti masih di awal-awal ya. Nah, perintah di sini ya kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada ya kaum muslimin saja. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu untuk seluruh manusia. Nah, u'budu rabbakum. Nah, jadi perintah yang pertama adalah u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Beribadah itu tujuannya agar kalian mencapai level tattaqun, level takwa. Wa kullu nabiyyin yaqulu liqaumihi, dan setiap nabi yang diturunkan ya, yang diutus di muka bumi ini, dia pasti akan berkata kepada kaumnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah. Tidak ada ilah bagi kalian selain Dia. Fa ifradullahi ta'ala bil ibadati huwa asasu da'watil mursalin. Maka mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah merupakan pondasi dakwahnya para rasul. Al-mursalin maksudnya orang-orang yang diutus. Siapa mereka? Yaitu para rasul maksudnya. Kama qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus sebelum Muhammad seorang utusan pun, kecuali telah kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana fa'budun. Bal inna ibadatallahi ta'ala hiyal ghayatu min khalqil jinni wal insi ajma'in. Bahkan menyembah Allah itu sendiri, sebagaimana pernah kita bahas di awal dulu, merupakan ghayah. Ghayah itu artinya hadaf, tujuan. Merupakan tujuan penciptaan jin dan manusia seluruhnya. Kama qala azza wa jalla, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun itu ibadah maksudnya. Nah, jadi misi tujuan manusia dan jin ciptakan hanya satu, untuk beribadah kepada Allah, untuk tunduk. Itulah kenapa manusia itu disebutnya Abdullah, hamba Allah. Ya, hamba itu maksudnya yang beribadah kepada Allah. Nah, baik. Itu dia 3 poin di pembahasan kali ini. Definisi ibadah, syarat diterimanya ibadah, dan wajibnya kita mengesahkan Allah dalam beribadah. Di pertemuan selanjutnya kita akan mulai masuk ke beberapa contoh dari ibadah. Ibadah tentu nggak terhitung jumlahnya, banyak sekali hal-hal yang Allah ridhoi ya. Banyak sekali itu.
Nah, akan tapi kita akan lihat nanti beberapa contoh ibadah yang kebanyakannya adalah ibadah-ibadah hati, ya, dan beberapa nanti ibadah-ibadah, ya, badan. Nah, ada doa, istighosah, isti'anah, rasa takut, ya, rasa cinta, ya, semua itu insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam.